Benar Bapak, jadikan kami berharga di hadapan. Hanya Engkau yang satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Tiada nama lain Tuhan di bawah kolong langit ini. Hanya Engkau ya Tuhan. Nama di atas segala nama. Rapi hamba, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Engkau yang berdaulat penuh di tempat ini Bapa. Engkau yang berkata-kata untuk setiap kami. Biarlah setiap kata kalimat firman-Mu membawa terobosan, membawa kemenangan, pemulihan atas setiap kami. Dan gereja ini mau mengalami satu hal yang dahsyat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah pertumbuhan, perluasan, kapasitas asal gereja ini semakin Tuhan tambahkan Bapak. Perluas patok-patok gereja ini. Hamba-hambamu di tempat ini Tuhan percayakan agar mereka bergandengan tangan satu sama lain Bapak. Membawa namamu lebih lagi Bapak sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Permuliakan namamu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, dahsyat. Puji Tuhan. Satu anugerah buat kami boleh diundang di tempat ini. Ya, saya perkenalkan dulu nama saya Yudea Noven Manulang. Saya dari Jakarta. Kami sedang lagi ada pelayanan misi ya di sebuah pulau, bahkan nggak satu pulau tapi beberapa pulau ya di Jelutung dan sekitarnya. Satu pengalaman yang berharga buat kami di mana kami melayani satu tempat yang jauh dari sebuah kata layak. Satu tempat yang benar-benar jauh dari kata layak. Jauh dari kebisingan, jauh dari hiruk pikuk kota, jauh dari pusat keramaian, jauh dari segala apapun yang selama ini nyaman buat kita di pusat kota. Waktu datang, kami benar-benar seperti ditemplak oleh Tuhan. Ya. Waktu kami hadir di tempat itu benar-benar kami syok. Karena kami selama ini pelayanan yang benar-benar nyaman. Ya, nyaman dalam arti hanya di daratan saja. Ya. Artinya kalau di laut, kalau kita ada sesuatu, ada masalah, ada pergumulan atau apapun, kita bingung mau lari kemana. Ya. Kedalamannya luar biasa. Tapi waktu kami datang ke sana, kami diajar, dibimbing, dididik Tuhan, bahkan dihajar Tuhan ya tentang arti ketaatan. Arti bagaimana kita mau taat, bagaimana kita mau mengerti, bagaimana kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ya. Kalau yang maunya saya ya dengan istri saya yang terkasih, Yudit Francisca, beliau dari Ambon. Yang kami mau adalah pelayanan, ya sudahlah Tuhan, cukup. Ya. Dengan apa yang ada, dengan pelayanan yang ada, dengan pengembalaan yang ada, sudah cukup Tuhan. Tenang, nyaman. Tapi ternyata selama beberapa tahun ini, Tuhan tidak berkenan akan hal tersebut. Tuhan tidak mencari orang-orang yang sibuk dalam pelayanan. Sepadat-padatnya jadwal pelayanan kita. Ya, sesibuk-sibuknya kita jadwal pagi, siang, sore, malam. Ternyata di luar sana, yang jauh di luar sana, ya, banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Mereka tidak mengerti bagaimana menyembah. Mereka tidak mengerti bagaimana memuji. Mereka tidak mengerti artinya pergaulan intim dengan Tuhan. Dia tidak tahu namanya tesyufah. Yang namanya bergaul intim dengan Tuhan. Dia tidak mengerti bagaimana artinya surrender. Bagaimana dia menyerahkan hidupnya, masa depannya, apapun yang dia hadapi saat ini. Dia tidak mengerti. Dia cuma tahu bagaimana dia berjuang, bagaimana dia menghadapi segala pergumulan yang dia hadapi selama ini. Ya, dia cuma tahu bagaimana dia menangkap ikan, mencari kayu. Dia tidak tahu bahwa sumber alam yang ada di luar sana adalah milik dia. Mereka tidak mengerti. Nggak mengerti. Ya, mengerti. Waktu kami datang, istri saya ini takut air. Dia takut sekali air. Bahkan di kolam renang 1 meter pun dia cengkram saya kuat-kuat.
Sampai kulit ini rasa mau putus, mau copot. Sampai, dia jerit-jerit, aduh, tenggelam aku, tenggelam. Tapi waktu kita belajar untuk taat, Tuhan aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Dia hadapi ketakutannya, ya, langsung di kolamnya Tuhan, di samudra yang luas. Secara manusia, sanggup gak? Nggak sanggup. Mau pegangan sama siapa lagi? Aku pun takut. Lautan, kita mau lari, mau kemana? Yang dangkal di mana kita juga nggak tahu. Mana yang lebih pendek kita juga nggak tahu. Semua lautan itu biru, hijau. Kita lihat ke dasarnya nggak ada. Ya. Ketakutannya dihadapi. Karena apa yang kita takutkan, itu yang dialami. Ya. Dia hadapi. Aku mau taat. Boleh nggak aku ikut? Wih, dahsyat. Ya, istriku bilang gitu, yang boleh nggak aku ikut? Kemana? Ke pulau. Kamu yakin? Iya. Ini bicara hidup dan mati loh. Gak apa-apa. Buat aku keuntungan. Kematian itu ada satu keuntungan. Karena kita di umur yang hampir setengah abad ini, ya, saya sudah berumur Bapak Ibu. Ya, wajah aja imut. Wajah aja imut. Tapi umur sudah hampir 50 tahun. Ya, ABG. Aku baru gocap. Ya, jadi ya, saya bilang, kamu yakin dengan keputusanmu? Ya, saya yakin. Ya udah, yuk sama-sama. Ya. Dia pakailah safety vest-nya, ya, di pelampungnya dia pakai. Saya bilang, ayo duduk sama-sama. Saya tenang lihat dia. Dia biasanya pegang saya erat-erat. Tapi hari ini, waktu kami 3 hari ya di lautan, kami melayani suku laut, kami melihat sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengajar, mendidik, bahkan menghajar ya istri saya. Dari ketakutannya menjadi roh yang membangkitkan, dia jadi berani. Ya. Dia datang. Belum diceritakan di situ banyak buaya. Ya, ini baru lautan yang dia hadapi, belum buaya. Ya. Tapi Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saat kita serahkan ya ketakutan kita, saat kita serahkan semua masa depan kita, apapun itu, ternyata ketakutan itu bisa hilang. Ya, kita percayakan di tengah laut coba, kita mau berseru ya hanya kepada Dia yang punya langit dan bumi. Hanya Dia, ya, Adonai Elohim, Melech Haolam. Hanya Dia Allah semesta alam. Hanya Dia Hashem Adonai. Hanya Dia pertolongan kita. Tapi lihat, waktu di tengah lautan, ya, beberapa orang berteriak, wah gimana ini? Waduh, ombaknya keras. Kita berteriak-teriak masuk air. Dia berteriak-teriak masuk air. Wah. Saya bilang, udahlah. Mau tenggelam tidak tenggelam masuk air juga. Ya, minum air juga ya sudahlah, sembah Dia aja. Di tengah laut samudra yang luas, kita sembah Dia. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, lakukan itu terus, lakukan. Kita cuma mau tesyufah. Tuhan, ini momentumku Tuhan. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah mengalami satu tesyufah keintiman secara personal, secara pribadi, yang benar-benar dalam seperti dasar lautan ini. Deep call unto deep. Kedalaman, memanggil kedalaman. Ini momentum saya Bapak. Biarlah kedalaman hatimu memanggil kedalaman hatiku. Yang selama ini aku jauh darimu. Tapi Tuhan tarik kembali. Hingga hamba mengalami satu cinta mula-mula dengan Tuhan. Ya. Kasihkan tersendiri waktu melayani Tuhan. Ya. Di mana? Bukan bicara popularitas. Ya. Bukan bicara tentang baik buruknya satu bentuk pelayanan. Bukan bicara tentang gedung gerejanya. Bukan bicara mimbarnya. Bukan bicara hal-hal yang, mohon maaf, bicara tentang persembahan kasih. Tidak ada. No. Kami malah menabur. Nah. Tapi bagaimana kita punya hati, punya rasa. Ya, seperti Tuhan mengasihi, mencintai kita.
Bagaimana kita mengungkapkan rasa itu, hati itu kepada sesama kita, saudara kita. Ya, mengajar mereka, mendidik mereka, banyak hal. Ya, kita mau jadikan hidup kita juga menjadi training center buat mereka. Belajar cocok tanam, bagaimana menanam yang baik. Mereka nggak ngerti sama sekali. Jauh dari kata layak. Ternyata bangsa ini masih banyak saudara-saudara kita yang nun jauh di sana, yang belum mengalami hal-hal yang saat ini kita alami. Jauh sekali. Tuhan bawa kami ke sana. Ayo nak, kamu taat. Bunda Teresa katakan, ayo kamu ikut. Mau Bunda. Kamu siap? Siap Bunda. Karena buat saya ini satu kehormatan. Satu kebahagiaan. Saat agenda Tuhan. Ya, boleh ada dan kami boleh tercatat. Nama-nama kami dalam rencananya Tuhan. Ya. Bagi setiap kita, apakah kita mau melakukan hal tersebut? Mau taat. Sesuatu yang kecil saja. Kecil. Kecil saja. Taat. Ya. Tuhan tidak meminta hal-hal apapun yang ada pada kita. Enggak. Dia cuma minta hatimu. Taat. Sesuatu yang sederhana. Tapi banyak orang sulit untuk melakukannya. Apalagi kalau kita sudah enak, nyaman. Kita memiliki segala sesuatunya. Kita memiliki hal-hal yang menjadi kebanggaan kita. Apa yang menjadi sesuatu hal yang buat kita menjadi kebanggaan, hati-hati itu bisa menjadi berhala buat hidup kita. Itu bisa menghalangi keintiman kita sama Tuhan. Tuhan tidak mencari kesibukan kita. Tuhan tidak mencari apa yang ada pada kita. Tapi Tuhan cari hati kita. Hati kita mau taat. Lepaskan semua apapun yang menghalangi kita untuk datang sama Tuhan. Tesyufah aja. Bergaul aja sama dia. Ya, bergaul dengan Adonai. Bergaul dengan Hashem. Bergaul dengan dirinya. Ya. Luar biasa. Dahsyat. Kita akan belajar tentang arti kata ketaatan. Ya. Ketaatan setelah saya pelajari, ya, setelah saya lihat, ternyata ketaatan tidak hanya berbicara tentang action kita, tidak berbicara bagaimana hal kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diarahkan atau diinstruksikan. Ya. Tapi bicara ketaatan juga bicara tentang mendengar. Ya. Bangsa Israel dididik oleh Tuhan. Ya. Bicara ketaatan bicara tentang bagaimana cara dia mendengar. Semua Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengar Israel. Aku ini Tuhan Allah. Allah yang Esa. Tidak cuma hanya mendengar bicara ketaatan, tapi dia melakukan. Ya, ketaatan. Ketaatan juga tidak cuma sekedar action. Tapi bagaimana kita mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya. Jangan melakukan segala sesuatu apa yang sebenarnya Tuhan tidak perintahkan. Apa yang Tuhan tidak inginkan, apa yang Tuhan tidak instruksikan. Terlihat baik, terlihat oke, terlihat rohani, ternyata itu jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Lihat Saul, perkenanan Tuhan undur darinya, perkenanan Tuhan lepas darinya. Kita akan baca sama-sama dari Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 ini mungkin udah satu hal yang umum buat Bapak Ibu semua untuk deklarasi kita ke depan. Bahkan jauh sebelum-sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah mendeklarasikannya. Bicara tentang
Apa yang menjadi hak kita? Apa yang menjadi warisan kita? Apa yang memang menjadi bagian kita? Bagi setiap orang yang percaya dan melakukan kehendaknya. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Shema Israel Elohim Adonai Ehad. Mendengar. Setelah saya pelajari dari ayat ini, di Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 2, ada dua kata kunci di dalamnya yang akan mengajar kita bagaimana kita taat. Ya. Yaitu dari kata mendengarkan. Shema, syama, shema atau syama. Mendengarkan. Dan yang kedua itu berbicara tentang melakukan. Mendengarkan dan melakukan. Kalau kita tadi mendengar, kita belajar dari kisah Saul, kita akan buka di Samuel, 1 Samuel 13 ayat 11 sampai dengan 13. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai dengan 13. Kita boleh baca sama-sama? 1 Samuel 13 ayat 11, 12 dan 13. Sudah semua Bapak Ibu? Kita bisa baca 2, 3, ya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Lihat, firman Tuhan yang mengatakan, terlihat rohani, terlihat benar, terlihat oke di hadapan manusia. Ya, kelihatannya, shalom. Apa kabar Bapak? Shalom, aduh, puji Tuhan, haleluya. Sulama saya bertemu. Lama kita tidak berjumpa. Ayo kita doa dulu. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan tahu hati. Tuhan tahu setiap kedalaman hatimu. Hati-hati. Samuel waktu melihat Saul, dia mengatakan bodoh. Kenapa? Lihat. Ayat 12. Maka pikirku, nah ini bicara Saul. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Lihat, ketakutannya. Ya, setiap ketakutannya, dia pakai logikanya. Ketakutannya, dia pakai logikanya. Pikirku. Dia tidak pakai pikirannya Tuhan. Dia tidak pakai kehendaknya Tuhan. Dia tidak pakai apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Takut. Ketika bangsa Filistin
mengepung mereka, ingin menyerang Saul saat itu. Dia ketakutan. Apa yang dilakukan Saul? Aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Bukan bagiannya dia sebagai imamat rajani. Ya. Bukan bagian dia sebagai imam Lewi. Bukan bagian dia untuk datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran. Dia memberanikan diri. Bukan bagian dia. Hati-hati. Kelihatannya rohani. Kelihatannya benar di hadapan manusia. Secara manusia, Tuhan itu kan hal sepele. Toh dia datang menyembah Tuhan. Dia mempersembahkan korban-korban bakaran. Kenapa Tuhan? Kenapa nggak bisa? Kenapa menjadi orang yang dianggap salah? Tuhan hanya minta ketaatan. Satu benih ketidaktaatan bisa merusak benih kehidupanmu yang sudah Tuhan rancangkan untuk masa depan yang indah, yang gilang gemilang, yang penuh dengan kemenangan. Saul dipilih oleh Israel, bukan dipilih oleh Tuhan. Tapi Daud dipilih jauh dari apa yang diharapkan manusia. Secara kualifikasi, jauh. Speknya nggak masuk. Tidak sesuai dengan standar. Tidak masuk dalam standar kualifikasi yang ada. Mungkin kalau kita lagi proses tender di dunia bisnis, speknya A, B, C, E. Tidak bisa ya, kamu mengurangi speknya supaya biaya-biayanya bisa lebih efisien. Biaya-biayanya bisa lebih rendah, tidak bisa. Oh yaudah, turunkan aja yang setara. Loh, secara spek aja udah beda. Kamu cari yang setara. Artinya kualitasnya turun dong. Gak bisa. Tuhan tidak memperhitungkan apapun alasannya. Satu benih ketidaktaatan bisa merusak segala sesuatunya. Ya. Saul dia lakukan seolah-olah benar. Dia memberanikan diri. Bukan bagiannya dia sebagai seorang imam. Bukan bagiannya dia untuk mempersembahkan. Segala sesuatu yang dilakukan harusnya bagian daripada imam Lewi. Tuhan izinkan Nabi Samuel datang terlambat saat itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu Samuel datang, engkau bodoh. Engkau bodoh, Saul. Apa yang sudah kau lakukan? Apa yang bukan bagianmu, yang harusnya menjadi bagian Tuhan, kenapa engkau lakukan? Ya, seketika itu juga perkenanan dalam dirinya hilang. Hilang. Hati-hati. Tuhan lebih menghargai hati yang mau taat. Bukan dari persembahanmu, bukan dari korban yang kau berikan, tidak. Seberapa besar yang kau korbankan, seberapa banyak yang kau berikan, Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan mau cuma hatimu. Taat. Ya. Kemudian bicara melakukan, tadi bicara mendengar. Dia tidak taat dengan cara dia mendengar. Yang harusnya dia lakukan, bagaimana dia menunggu instruksi. Walaupun bangsa Filistin sudah mengepung, akan menyerang. Walaupun dia sendiri ketakutan. Ya harusnya dia mendengar, taat. Aku akan datang. Nabi Samuel sampaikan, aku akan datang. Aku akan sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi dia tidak taat untuk mendengar suara Tuhan. Dia tidak mau taat pesan yang akan disampaikan melalui Nabi Samuel. Dia tidak taat. Yang kedua bicara tentang melakukan. 1 Samuel 13, tadi 1 Samuel 15 ayat 22.
1 Samuel 15 ayat 22. Ini bicara melakukan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban, ataupun lebih baik daripada kesibukanmu. Waktu bangsa Israel, ya kisah ini bicara tentang bangsa Amalek, ya perang dengan bangsa Amalek. Waktu itu rajanya Raja Agag. Ya Tuhan diperintahkan untuk melakukan tumpas segala sesuatunya. Tumpas, tidak boleh ada yang tersisa. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah tidak taat, dia tidak mendengar, bahkan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Waktu Tuhan berkatakan tumpas segala sesuatunya. Tapi apa yang terjadi yang dilakukan? Dia sisakan hewan-hewan yang terbaik. Yang dia tumpas sama yang hanya yang tidak terbaik. Kemudian Agag rajanya saat itu dia tidak, yang harusnya dia bunuh, dia tidak bunuh. Ya, dia biarkan hidup saat itu. Hingga saat itu Nabi Samuel begitu marah. Ya, sampai dia katakan, itu ada suara apa ya? Ada suara apa? Kok sepertinya ramai? Oh, itu korban yang kami dapatkan, hasil jarahan yang kami dapatkan, yang kami pisahkan yang terbaik. Lihat, kami pisahkan yang terbaik untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kelihatannya rohani bukan? Saya pisahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hati-hati. Kalau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, jangan kau pisahkan dulu. Belajar untuk taat memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Apapun itu. Kalau engkau belum bisa memberikan, Tuhan, ajar aku untuk mengerti. Seberapa dalam, seberapa besar, seberapa lebar. Untuk aku bisa mengerti Tuhan, apa yang harus kuberikan. Tuhan tidak lihat materi. Dia Allah yang sangat kaya. Jehovah Jireh. Dia sanggup memberikan lebih dari apa yang kita lihat, kita dengar, bahkan yang timbul dari hati kita. Dia bisa berikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya. Tak terbatas, unlimited. Tapi bagaimana kita bisa meresponinya dalam hidup kita? Apakah kita mau belajar untuk taat, mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau? Hilangkan semua apapun yang menghalangi diri kita. Apapun itu. Mulai berdamai dengan diri kita dulu. Mulai berdamai dengan sesama kita. Mulai berdamai antara kita dengan Dia. Agar doa-doa kita, pujian penyembahan kita tidak terhalang. Iya, lakukan. Sederhana. Tapi saat engkau melakukan sesuatu yang sederhana ini, dengan tesyufah, dengan engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, ya, dengan engkau melakukan satu keintiman dengan Dia, kau akan lihat hal-hal yang tak terduga. Kau akan lihat terobosan-terobosan dalam hidupmu akan terjadi. Ya. Apa yang selama ini mungkin kau anggap Tuhan mustahil. Tadi Ibu WL katakan Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Kalau kita melihat, Tuhan belum ada terobosan yang aku alami. Tuhan, aku sudah melakukan apa yang menjadi bagianku. Aku sudah doa, aku sudah melakukan hal-hal yang benar, yang baik. Tapi belum ada terobosan. Coba kau lihat, apa yang masih mengganjal dalam hidupmu. Apa yang menghalangi keintimanmu dengan dia. Apakah ada hal-hal benih ketidaktaatan dalam dirimu? Ya, lihat kedalaman hati kita. Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Selidiki aku Tuhan, bongkar hatiku, lihat kedalaman hatiku Tuhan. Apakah ada hal-hal benih ketidaktaatan dalam diriku, sehingga aku tidak mengalami satu terobosan, pemulihan, multiplikasi dalam hidupku. Bongkar Tuhan. Bongkar, koyak-koyakan hatiku Tuhan. Koyak-koyakan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara. Di Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuh. Saul, contohnya sudah terlihat. Terlihat rohani. Kelihatannya dia benar di mata manusia. Dia melakukan hal yang kelihatannya rohani sekali. Dia mau bayar harga. Dia datang sama Tuhan. Dia persembahkan. Dia pisahkan yang terbaik. Tapi ternyata itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau apapun yang ada pada kita. Apalagi kalau udah dipisahkan. Ya. Hati-hati. Apalagi mohon maaf ya. Kalau persembahan. Diremes dulu sekecil-kecilnya. Atau dilipat sekecil-kecilnya. Hati-hati. Ya, berikan yang terbaik. Kalau kita belum bisa memberikan secara materi, Tuhan ini aku. Aku persembahkan hidupku, yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ini menjadi korban syukur di hadapan-Mu. Biarlah dupa harum, wangi-wangian hidupku, bisa menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Ya, menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Bukan lagi tentang aku, tapi tentang Engkau. Bukan lagi bicara tentang diriku Tuhan, tapi tentang Engkau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Ya, ayo. Ubah cara hidup kita. Ubah gaya hidup kita. Ubah apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa yang menjadi bagian kita dalam kitab ulangan 28 ini, kita bisa terima secara penuh. Warisan kita, bagian kita. Apa yang sudah Tuhan tetapkan. Apa yang sudah Tuhan tuliskan tentang kita. Tergenapi. Ya. Amin. Amin. Saya undang pemusik. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu lagu.